Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-70 yang merupakan bagian ke-12 dari topik bagaimana memahami perkenanan Allah untuk memperoleh keselamatan. Episode 70 sampai 72 atau bagian ke-12 sampai ke-14 adalah video-video yang merupakan satu kesatuan yang memperlihatkan bahwa keselamatan merupakan 3 rangkaian karya ilahi yang sekaligus juga merupakan 3 episode terakhir dari serial kita. Di kesempatan ini, kita memulai di bagian pertama dengan judul Yesus Kristus, Jalan dan Kebenaran dan Hidup. Judul ini kita ambil dari kitab Injil Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dari episode 69 atau bagian ke-11, kita sudah mengerti bahwa diperlukan sikap hati yang diperkenan Allah terus-menerus di sepanjang hidup kita. Sampai titik akhir hidup kita di dunia ini. Kemudian, kita dituntun ke pangkuan Bapa Abraham. Dan di sana kita menantikan tahta pengadilan bagi kita sebagai hamba yang setia. Tuhan Yesus Kristus akan menguduskan kita agar mendapat perkenanan Allah memasuki rumahnya yang kudus. Dan kita dipersilakan memasukinya dengan membawa upah atas kesetiaan kita selama hidup di dunia ini. Dari semua alur perjalanan iman manusia ini tampak jelas Yesus Kristuslah jalan dan kebenaran dan hidup, sebagaimana dipersaksikan Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih, dari episode lalu kita paham, di dalam memahami konsep keselamatan, tidak bisa kita hanya melihat dari satu arti, bahwa kita sudah ditebus dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sudah selesai. Itu sikap yang keliru. Allah kita, kalau hanya melakukan itu, sesungguhnya itu hanya perbuatan sia-sia. Itu tetap menjadi salah satu cara simsalabim dalam bentuk yang lebih merepotkan. Untuk apa Tuhan harus mati di kayu salib bila hanya melakukan penebusan dosa? Bila Allah hanya melakukan itu, cukup Dia menekan tombol dari sorga. Tidak, Allah kita tidak begitu. Allah kita bekerja selalu tuntas dan komprehensif atau menyeluruh. Ada bagian yang tidak akan mampu kita lakukan, diambil alih Allah. Kita tidak mampu meniadakan dosa atau menghapus dosa atau membayar hutang.
ini yang diambil alih Allah. Ada bagian yang harus kita lakukan sendiri untuk memperlihatkan kesungguhan hati kita yang menunjukkan bahwa kita bukan robot. Dengan kata lain, melalui akal budi yang lahir dari roh manusia kita yang bersekutu dengan Roh Kudus. Memang terlihat sederhana. Bahkan sebagian orang menganggap sepele. Sehingga sedemikian mudah mereka mengucapkan kalimat, "Aku percaya," demi merespon Yohanes 3 ayat 16. Padahal Alkitab mengeluarkan istilah lahir baru yang maknanya sangat dalam. Melalui reformasi diri yang berawal dari proses pembersihan hati sebagai pabrik dosa. Proses pembaharuan yang terus-menerus setiap hari. Merubah karakter dasar jasmani manusia menjadi dasar rohania. Ini mustahil dilakukan manusia. Tetapi Allah tidak membiarkan kita sendiri karena Dia tahu kita tidak akan mampu. Dia akan menopang kita, tidak membiarkan kita memikul beban di luar kemampuan kita. Dia memberdayakan dan memampukan kita. Yang mustahil di mata kita menjadi bisa kita lakukan bersama Allah. Saudara-saudara yang terkasih, karya salib tidak bisa dilepaskan dari karya penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang keluar dari Allah karena diutus Tuhan Yesus Kristus. Inilah karya Tritunggal yang berawal dari Bapa yang mengaruniakan anaknya menjadi manusia, Yesus Kristus, untuk menebus dosa. Roh Kudus yang memelihara, dan sampai pada puncaknya Tuhan Yesus Kristus menguduskan serta menyerahkan kepada Bapanya di bawah kesaksian Roh Kudus tentang kehidupan manusia selama di dalam pemeliharaannya. Sampailah manusia kepada Bapa. Matius 5 ayat 48 tergenapi. Sudah sempurna seperti Bapa. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Inilah inti keselamatan melalui karya salib. Memanglah Allah selalu sempurna di dalam segala proses kerjanya. Saudara-saudara yang terkasih, di sini Tritunggal tidak boleh diartikan bahwa Allah dilihat dari fungsi atau tugasnya. Bukan sama sekali. Justru disinilah kita melihat eksistensi real ataupun keberadaan real Allah yang memperlihatkan tiga pribadi. Pengertian pribadi di sini tidak bisa kita samakan dengan pemakaian istilah pribadi pada manusia. Tidak sama sekali. Di sini, kita sedang memberi gambaran tentang pribadi Allah. Allah itu Esa. Hal ini sudah pasti dalam pengertian tunggal yang jamak. Sangat banyak kesaksian Alkitab tentang hal ini. Saya tidak tertarik membahas mengenai jumlah, kenapa 3. Bila membahas ini dengan non-Kristen yang otaknya selalu bulet
akan menjadi diskusi karet, menjadi debat ngalor ngidul, yang justru hal ini tidak disukai Allah. Orang-orang seperti ini hanya terlihat membela Allah. Sebenarnya, bila kita menelisik dari logika berpikirnya saja tanpa perlu mendalami dengan analisis otak kita, maka orang tersebut sedang menista Allahnya sendiri. Dia memperlihatkan Allahnya tidak maha kuasa sama sekali. Allah mau memperlihatkan eksistensi realnya 3, 4, 10, 100 tidaklah penting. Sekali lagi, tidak penting. Dia maha kuasa. Dia mampu melakukan apapun. Alkitab bersaksi dengan memperlihatkan hanya 3. Ya, orang Kristen mengatakan Tritunggal. Kalau yang diperlihatkan 4, orang Kristen akan mengatakan kuartet tunggal. Sesederhana itu sebenarnya. Saudara-saudara yang terkasih, semua itu lahir dari dalam Alkitab, yang merupakan cara bapak-bapak gereja mula-mula untuk membantu orang Kristen agar lebih mudah memahami Allah. Bapak-bapak gereja tentunya tidak memaksudkannya sebagai syarat masuk sorga. Mereka sangat paham Alkitab dan sangat paham maksud Allah mengutus Yesus Kristus. Dengan memahami keberadaan real hakikat Allah sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka tidak mungkin lagi orang Kristen keliru dalam mengenali Allahnya, sehingga tidak bisa diombang-ambingkan rupa-rupa pengajaran. Jangan kita mencoba memframing keseluruhan Allah ke dalam kerangka berpikir kita. Jangan. Otak kita tidak akan mampu mengenali Allah secara tuntas. Sangatlah keliru bila dikatakan bahwa Alkitab mampu menjelaskan Allah secara lengkap seluruhnya. Tidak. Itu tidak benar. Bila Alkitab mampu menjelaskan Allah secara lengkap, percayalah, itu bukan Allah. Alkitab hanya menggambarkan kebagaimanaan Allah orang Kristen, tetapi bukan kesimpulan Allah orang Kristen. Alkitab tidak akan mampu menyimpulkan Allah, tetapi Alkitab mampu sebagai kompas atau peta yang menghantarkan kita kepada Allah. Ketika kita sudah berhadapan dengan Allah, Alkitab tidak berguna lagi bagi kita. Karena seluruh berita di Alkitab sudah berada di hadapan kita. Sekalipun kita sebenarnya tidak akan pernah mampu menatapnya, karena Dia begitu maha mulia. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Yohanes mengatakan, begitu banyak yang diperbuat Yesus Kristus selama hidup di dunia, sehingga bila dituliskan seluruhnya, dunia ini tidak akan mampu menampung semua buku yang ditulis. Artinya, yang ditulis di Alkitab adalah representasi perbuatan Yesus Kristus.
dan itu sudah cukup untuk kita teladani. Dan itu baru sedemikian kecil dari yang dilakukan Yesus Kristus. Bagaimana mungkin Alkitab mampu menampung seluruh keberadaan Allah? Cukuplah bagi kita memahami Allah sejauh yang Dia nyatakan ke kita dan mengamini kehendak Allah. Orang Kristen jangan pernah sibuk atau lebih menyibukkan diri dengan matematika tentang berapa Allah. Tampak tujuannya seperti mulia, supaya orang non-Kristen mampu memahami, mencerna, dan mau masuk ke agama Kristen. Itu langkah yang keliru. Karena hanya Allah lah yang memanggil. Di zaman teknologi maju seperti sekarang, hampir tidak diperlukan bergerak dari kursi untuk menginjili. Sangat berbeda dengan di abad awal. Tetapi sebagai pelaku firman, kita tidak bisa hanya duduk. Inilah yang diinginkan Allah, bersaksi melalui perbuatan keseharian, tidak hanya duduk di kursi. Orang Kristen lebih baik merenung siang dan malam kebagaimanaan Allah. Allah yang sangat luar biasa. Sangat banyak yang tidak rasional mengenai dirinya dan tindakannya. Iya, itulah Allah orang Kristen. Allah yang tidak rasional, itulah Allah orang Kristen. Bila Allah rasional, justru itulah Allah yang tidak rasional bagi orang Kristen. Allah yang rasional bukanlah Allah. Bila kita tahu semua tentang Allah, sudah pasti itu bukanlah Allah. Jadi, memang benar, Allah kita tidak bisa ditangkap dengan indera kita sama sekali. Tetapi roh manusia kita dapat menangkapnya. Hati nurani yang murni, akal budi juga dapat menalar Allah kita. Dengan demikian, kita tidak akan pernah menemukan orang Kristen yang melakukan tindakan konyol yang bertentangan dengan hati nuraninya untuk menjalankan perintah Allah yang bersifat umum, yang berkaitan dengan sesama manusia. Saudara-saudara yang terkasih, dari isi kitab Injil Yohanes 3 ayat 16 yang sangat terkenal itu, harus kita akui, di sana tetap mensyaratkan keselamatan hanya bagi yang percaya. Mari kita membacanya dari kitab Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Inilah satu-satunya jalan agar mendapat perkenanan Allah. Tidak ada jalan lain. Dengan demikian, setiap orang Kristen mampu bersaksi dengan tulus untuk menjawab pertanyaan, benarkah hanya Yesus jalan ke sorga? Sebelum mendalaminya, kita melihat kesaksian Alkitab di kitab Injil Yohanes tentang klaim Yesus Kristus sendiri.
yang sebenarnya sangat banyak tertulis di Alkitab. Sebagai contoh, dari Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kita lihat juga dari Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dari Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita lanjutkan dari Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dari Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di 2 episode berikutnya, kita akan mempelajari apakah klaim-klaim Yesus Kristus itu adalah klaim kosong. Kita sebagai orang Kristen harus mau memahaminya dengan mendalam. Jangan menggunakan kacamata kuda, hanya berfokus pada penebusan di kayu salib, tanpa mengerti bagaimana memperolehnya. Bagaikan memperoleh hadiah mobil gratis, tetapi tidak mempersiapkan garasinya. Seperti kisah dari episode yang sebelumnya. Kita sekarang dapat melihat benang merah proses penyelamatan itu dengan mata batin kita. Tampak 3 proses ajaib di dalamnya. Inilah 3 proses ilahi, karena hanya Allah yang mampu melakukannya, yaitu penebusan, penyertaan, dan pengudusan. Setelah 3 tahapan ini tuntas, lalu Tuhan Yesus Kristus menyerahkan kita kepada Bapanya. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.